Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menghadapi corona yang mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, yang ditugaskan oleh Ibu Susana Putri Ningsih. Sebelum mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ataya Salsabila, yang kedua Jessica Yusmiati, yang ketiga Mutia Sheila, yang keempat Nandi Syalia, yang kelima Narita Sela, dan yang keenam Stefania Aprilia. Apa itu virus corona? Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Gejala awal virus corona COVID-19 yang dirasakan para pasien adalah demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Namun, sebagian pasien COVID-19 hanya mengalami gejala sakit ringan dan bahkan sama sekali tidak mengalami gejala infeksi. Berdasarkan hasil riset di Wuhan, adapun perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antaranya mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil hanya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutama jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Kemudian hari ketujuh, gejala pada hari pertama dan kelima sudah muncul di atas rata-rata dan pasien pastinya belum dirawat di rumah sakit. Pada hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kadang kejadian ini berakibat sangat fatal. Hari ke-10, pasien mengalami gejala yang sangat memburuk. Ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang mengalami kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitar 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Gejala COVID-19 dapat mirip dengan pneumonia, akan tetapi ahli radiologi di Universitas Thomas Jefferson Paraslakani mengatakan bahwa kondisi pasien yang terjangkit COVID-19 dapat menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Cara mencegah virus COVID-19 ini ialah 1. Rutin mencuci tangan. 2. Physical distancing. 3. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. 4. Ketika bersin dan batuk, jangan lupa ditutup. 5. Tetap di rumah. 6. Bersihkan barang yang sering disentuh. 7. Tetap menjaga. Ada 5 kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi virus penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, Jokowi menyebutkan pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dan yang ketiga, mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Dan yang keempat, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan PPH, pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Dan yang kelima, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Saat ini corona telah menyebar ke seluruh Indonesia. Adapun di gambar ini adalah beberapa kota yang telah terjangkit virus corona. Pada 13 April kemarin, 4.557 orang telah positif corona.
dan 399 lainnya meninggal dunia. Sebagian besar dari yang meninggal dunia adalah kelompok usia ke atas dengan penyakit bawaan. Sebelumnya, pada tanggal 12 April, jumlah pasien positif corona mencapai 4.241 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 373 orang meninggal dunia dan 359 orang dinyatakan sembuh. Virus corona ini berasal dari suatu supermarket di kota Wuhan, Cina, yaitu pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan masih hidup, di mana inang atau hostnya diduga adalah kelelawar. Lalu dari supermarket ini, dia menyebar ke satu kota di Wuhan, lalu menyebar lagi ke negara-negara lain yang juga termasuk Indonesia. Penyebaran ini kebanyakan melalui turis-turis yang sering bepergian dari satu negara ke negara lainnya. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya hanya dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Adapun penyebaran dari hewan ke manusia yang dapat menularkan virus ini, yaitu yang pertama, proses pemotongan hewan di depan publik, yang kedua, menyentuh hewan terinfeksi, yang ketiga, memakan hewan liar seperti kelelawar yang belum dimasak dengan matang. Selain dari hewan ke manusia, ada juga penularan yang terjadi dari manusia ke manusia, yaitu yang pertama, seperti batuk, bersin, dan pilek, yang dimana hal tersebut biasanya manusia mengeluarkan droplet atau cairan dari mulutnya. Yang kedua yaitu kontak langsung seperti jabat tangan, yang ketiga menyentuh objek yang mengandung virus, dan yang keempat dan juga hal yang paling jarang adalah fecal contamination atau bersentuhan dengan kotoran yang mengandung virus. Virus corona dapat menginfeksi apa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang mengidap penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah.